Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kali ini, kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Saya tahu, Bu. Ya, silakan, Anira. Nilai mutlak merupakan suatu jarak antara bilangan tertentu dengan nol pada garis bilangan real. Dan apa itu konsep persamaan nilai mutlak? Ada yang tahu? Jihad, boleh? Ya, Bu. Okay. Konsep nilai mutlak digunakan pada selisih bilangan, selalu dianggap positif. Karena itu, konsep mutlak berlaku pada hitungan selisih bilangan. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada contoh persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak di kehidupan sehari-hari, yaitu Andi dan Budi sedang berada di pos camping yang dianggap sebagai titik nol. Lalu, Andi berjalan 7 langkah ke kanan, sedangkan Budi berjalan berlawanan arah dengan Andi, yaitu 7 langkah ke kiri. Karena nilai mutlak dihitung dari jarak bilangan itu dengan 0, maka mereka memiliki nilai yang sama, yaitu 7. Dan jarak selalu bernilai positif. Kemudian contoh yang kedua, Andi memiliki uang 100.000, sedangkan Budi memiliki uang 60.000. Berapakah selisih uang mereka berdua? Nah, kita bisa menuliskan garis lurus atau mutlak 100.000 dikurangi 60.000 garis lurus, atau mutlak garis lurus 60.000 kurangi 100.000 garis lurus. Karena keduanya akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 40.000. Nah, nilai mutlak itu sifatnya bernilai positif. Kemudian, sini persamaan mutlak, nilai mutlak dari suatu, ini seperti Anera yang tadi. Nah, misalkan nilai mutlak dari X ditulis mutlak X, yaitu jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Nah, karena jarak selalu bernilai positif atau 0, tidak pernah bernilai negatif, maka nilai mutlak X juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap bilangan real. Nah, apa yang dimaksud pertidaksamaan mutlak? Pertidaksamaan mutlak itu suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Nah, biasanya ini menggunakan variabel X. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada konsep nilai mutlak. Untuk memahami konsep nilai mutlak akan diilustrasikan dengan cerita berikut ini. Seorang anak pramuka sedang latihan baris berbaris. Dari posisi diam, si anak diminta maju 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Dilanjutkan dengan 3 langkah ke depan, dan akhirnya 2 langkah ke belakang. Nah, dari cerita di atas dapat diambil permasalahannya. Antara lain, berapakah banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai akhir? Kemudian yang kedua, di manakah posisi terakhir anak pramuka tersebut jika diukur dari posisi diam? Nah, di sini ada ilustrasinya. Dari titik 0, kemudian kita misalkan bahwa X sama dengan 0. Posisi diam awal si anak, kemudian anak panah ke kanan menunjukkan arah langkah ke depan bernilai positif. Kemudian anak panah ke kiri itu menunjukkan arah langkah ke belakang atau bernilai negatif. Sehingga permasalahan di atas dapat dijawab sebagai
berikut. Nah, banyaknya langkah anak pramuka tersebut dari pertama sampai terakhir adalah bentuk penjumlahan, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 3 dan ditambah 2 sama dengan 11 langkah. Nah, bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan tanpa memperhatikan arah depan atau positif dan ke belakang arah atau negatif. Dapat dilihat bahwa posisi terakhir anak pramuka tersebut itu jika diukur dari posisi diam adalah 1 langkah. 1 langkah ke belakang atau X sama dengan -1. Ini ke belakang. Kemudian hasil ini dapat dari bentuk penjumlahan, yaitu 2 plus minus 4 plus 3 plus minus 1 sama dengan minus 1. Bentuk penjumlahan ini merupakan penjumlahan dengan memperhatikan arah ke depan atau positif dan ke belakang atau negatif. Nah, di atas, ilustrasi di atas itu merupakan konsep dari nilai mutlak, di mana nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan, dan dilambangkan dengan mutlak X garis lurus. Nah, bisa juga didefinisikan, misalkan X bilangan real, maka mutlak X sama dengan X jika X sama lebih atau sama dengan 0, kemudian minus X itu jika X kurang dari 0. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Ya. Ini contoh soal yang persamaan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2 mutlak 2X plus 1 plus 4 sama dengan 10. Kita cari 2 mutlak 2X plus 1 plus 4 sama dengan 10. 2 mutlak 2X plus 1 sama dengan 6. 6 itu dari mana ya? Ada yang tahu nggak 6 itu dari mana? Saya, Bu. Boleh, Jihan. 10 min 4. Ya, betul, Jihan. Jadi 6 itu dari ini ya, 10 min 4. 4-nya dipindah ke ruas kanan. Kanan apa kiri sih? Kanan. Bener ya? Kanan. Kira mana? Ya, kanan. Kemudian diperoleh mutlak 2X plus 1 sama dengan 3. Ini 3 dari mana coba? Ada yang tahu? 3 ini kenapa hasilnya 3? Aneira? 2 dipindah ruas ke kanan. Jadi pembagian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, betul sekali, Ane. Kemudian ini belum memperoleh hasil akhir atau penyelesaiannya. Jadi kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan sifat persamaan nilai mutlak. Nah, sifatnya apa? Sifatnya itu jika mutlak fx sama dengan c, maka fx sama dengan c atau fx sama dengan minus c. Kita tulis 2, 1 plus, 1 positif, bernilai positif, yang kedua itu bernilai negatif. Nah, kita tulis terlebih dahulu mutlak 2X plus 1 sama dengan 3. Nah, mutlak kita keluarkan, karena ini positif, maka tidak ada yang berubah. 2X plus 1 sama dengan 3, kemudian 2X sama dengan 3 minus 1,
satunya pindah ruas ke kanan menjadi minus. Kemudian 2x sama dengan 2, dan sehingga diperoleh x sama dengan 1. Nah, atau yang bernilai negatif itu hampir sama seperti yang positif. Nah, ini mutlak 2x plus 1 sama dengan minus 3. Kemudian kita keluarkan mutlaknya karena di sini itu positif, jadi tidak ada yang berubah. Dan sama dengan minus 3, 2x sama dengan minus 3, minus 1, dan 2x sama dengan minus 4, x sama dengan minus 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 1 atau x sama dengan minus 2. Tujuan, apa sih tujuannya kita mempelajari materi ini? Nah, setelah membaca, berdiskusi, dan menggali informasi, kalian akan dapat memahami dan menjelaskan konsep nilai mutlak dengan baik dan percaya diri, serta dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel dengan percaya diri. Juga disediakan permasalahan konstekstual dan LKPD. Kalian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan konsep nilai mutlak secara mandiri, serta dapat menyelesaikan permasalahan nilai mutlak dengan menggunakan konsep persamaan dan pertidaksamaan secara mandiri. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD yang berisi 3 soal, dikerjakan secara berkelompok, 2 anggota. Dikerjakan lalu dipresentasikan. Oke. Wow, sudah selesai. Cepet banget ya. Oke, sekarang waktunya presentasikan hasil kerjaan kalian. Jihan? Ya, Bu. Mau share screen apa kirim ke saya? Saya send lewat WA ya, Bu. Oke. Oke, sudah masuk. Share screen dulu ya. Oke, Jihan, tolong jelaskan. Nomor 1. Baik, Bu. Tunggu. Baik. Ini saya akan menjelaskan nomor 1. Penyelesaian 2x min 1 lebih besar sama dengan 5 min x adalah yang pertama 2x min 1 lebih besar sama dengan 5 min x. Nah, untuk 2x min 1 kita pangkatkan 2 dan 5 min x juga kita pangkatkan 2. Sehingga hasilnya 4x pangkat 2 min 4x plus 1 lebih besar sama dengan 25 min 10x plus x pangkat 2. Lalu kita pindahkan menjadi 4x pangkat 2 min 4x plus 1 min 25 plus 10x min x pangkat 2 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan sehingga mendapatkan hasil 3x pangkat 2 plus 6x min 24 lebih besar sama dengan 0. Kita bagi 3 sama dengan x pangkat 2 plus 2x min 8 lebih besar sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x pangkat 4
X min 2 lebih besar sama dengan 0, mendapatkan hasil X kurang dari min 4 dan X lebih dari sama dengan 2. Lalu ini ada garis bilangannya, yang mana min 4-nya letaknya plus, lalu min, dan 2-nya ke kanan letaknya plus. Jadi HP-nya X kurang dari sama dengan min 4 dan X lebih besar sama dengan 2. Lalu, tentukan interval nilai X yang memenuhi 2X plus 6 lebih besar 4. Penyelesaiannya, yang ini juga, Bu, atau tidak? Iya, Yang boleh. kedua juga. Iya, Oh boleh. iya, Bu. Penyelesaiannya 2X plus 6 lebih besar 4, yang mana 2X plus 6 kurang dari min 4, sehingga X kurang dari min 5. Atau 2X plus 6 lebih besar 4, sehingga X lebih besar min 1. Jadi nilai X terletak pada X lebih besar min 5, X kurang dari min 5 atau X lebih besar min 1. Yang ketiga juga, Bu. Iya dong, Mbak Jian. Baik, yang ketiga, tentukan nilai untuk X sama dengan min 3. Di sini ada persamaan X pangkat 2 plus 6X plus 5. Nah, lalu kita masukkan X-nya min 3. Sehingga mendapatkan persamaan min 3 pangkat 2 plus min 18 plus 5. Yang mana X-nya dimasukkan. Sehingga menghasilkan X min 18 plus 5. Mutlak min 4, yaitu 4. Oke, sudah bagus ya untuk hasil pekerjaannya kalian. Mbak Jihan ini berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, dari kesimpulan materi ini, nilai mutlak itu hanya memiliki nilai positif atau 0. Sampai sini, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa lanjut ke WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.